Nama saya Muhammad Ishak. Saya PJLP PPSU di Kelurahan Pelopari. Tempat saya kerja itu di Pulancangnya. Awal-awal saya menanam anggur itu tadinya hanya sekedar pengen tahu aja kok bisa istilahnya di Indonesia itu tumbuh anggur. Saya mulain tahun 2019 pertama saya tanam itu. Cuma itu hanya pengetahuan aja, hanya lihat-lihat aja, belum menanam belum. Saya baca-baca dulu, saya lihat-lihat dulu di YouTube. Nah, setelah 2020 saya mulain nyoba beli bibit. Nah, tapi tertipu. Katanya anggur manis, ternyata asam gitu. Jadi ternyata anggur ini macam-macam jenisnya. Yang saya beli itu di online ya, itu jenisnya lokal, kalau nggak salah Isabella namanya itu seperti artis sih namanya. Tapi buahnya, aduh, lebih asam dari cermek. Saya cari sendiri waktu itu, di toko-toko online itu saya cari. Murah, begitu murah. Dia bilang warnanya merah, hijau, hitam warnanya. Dengan harga 7.000 per satu bibit. Itu datangnya aja sebesar lidi. Batang itu sebesar lidi. Pertama saya tanam bukan langsung di tanah ya. Saya tanam di planter bag yang terbuat dari plastik. Karena saya nggak ada bahan-bahan yang saya beli, nggak ada. Saya hanya mengandalkan sisa-sisa barang-barang yang bisa digunain lah untuk menanam pohon itu. Karena di polybag itu kurang bagus, tingkat pertumbuhan itu lambat, jadi saya pindah tanam di grounding di tanah. Nah, setelah saya browsing lagi, ternyata ada cara supaya anggur asam ini bisa jadi manis itu dengan cara disambung, di grafting. Jadi saya coba-coba belajar, waduh di mana saya harus belajar ini untuk nyambungnya ini. Di media sosial itu, di Facebook itu ada saran, karena saya hobinya di browsing tentang anggur, ada saran untuk masuk grup. Saya lihat KAJ itu, ini yang anggotanya ini ternyata banyak master, banyak suhu di situ, termasuk Pak Yatno Gondrong dan kawan-kawan yang lain. Ya selalu mendukung, jangan menyerah. Itulah KAJ yang selalu mendukung teman-teman yang baru belajar seperti saya. Nah, setelah 2 bulan saya sambung itu, 2 bulan saya proses pembuahan dengan cara memupuk pembuahan. Lalu saya ikuti saran teman-teman di media sosial, teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari KAJ, Komunitas Anggur Jakarta. Banyak sekali teman-teman itu yang ngasih ilmunya untuk saya, untuk referensi menanam anggur ini. Nah, saya pangkas di pohon itu setelah pemupukan 1 bulan, saya pangkas, keluarlah bunga. Itu yang membanggakan saya itu. Awal berbunga itu totalnya sekitar 54 dompol. Itu yang untuk yang 2 pohon ya. Padahal itu baru pembuahan pertama. Udah bangga bener saya itu. Kesulitan tentu ya, yang namanya kita berusaha tanam bahan pohon hidup ya, pengurus sesuatu yang hidup itu pasti kesulitan banyak ada. Dari mulain penyakitnya, jamur, dan istilahnya bibit juga sama. Pas pembudidayaan saya rasakan itu untuk cuttingannya, untuk bibitnya itu waktu penanamannya sering gosong, sering busuk, karena mungkin ilmunya yang belum tahu ilmunya. Terus sering lembab, jadi saya nggak punya pengukur untuk kelembapan tanah ataupun istilahnya nggak punya alat itulah. Kalau pas panen pertama itu
ada 54 dompol itu karena nggak panen semua ya, bukan karena nggak ini ya. Kalau ditotalin yang panen pertama yang itu ada 3 kilo, tapi total semuanya kira-kira itu lebih dari 15 kilo. Soalnya besar-besar dompolannya. Panen kemarin itu pertama saya undang dari pihak KPKP. Waktu itu hari Sabtu, dan ibu-ibu KWT Saroja ya, yang ada di Pulancang ini. Dan mereka yang merasakannya, dia bilang manis ini. Waduh, saya bangga bener itu. Ternyata saya bisa loh istilahnya membuahkan anggur impor loh. Jenis anggur ini Ninel, asli dari Ukraina, bibit awalnya ya. Jadi setelah di sini ya udah genjah bener loh sampai sini, karena laris bener karena itu genjahnya itu buahnya. Anggur setelah bunga itu sebenarnya 4 bulan juga buah udah berkembang, udah 4 bulan. Cuma tergantung kesabaran kita, apa mau buahin awal apa nanti setelah udah dewasa. Jadi saya ini sekitar umur 8 bulan sudah seperti ini buahnya. Jadi 4 bulan, hampir 5 bulan itu tanam. Setelah itu pembuahan 3 bulan, jadi pas 8 bulan. Sudah matangnya aja ada 3 kiloan nih. Kalau dompolan ada 66 dompolan. Buah pertama. Buahnya bisa lebih besar dari ini kalau udah selanjutnya, berbuah selanjutnya itu. Sangat antusias, Pak. Bahkan mereka, waduh, secara ini antri untuk pesan bibitnya, maksudnya gitu, antri. Sayanya nggak bisa melayani karena terlalu banyak, yang pesan itu terlalu banyak. Kalau menceritakan apa yang diperlukan atau yang diharapkan itu banyak sebenarnya. Banyak. Seperti tadi masalah pembelajarannya ya, yang tadi itu. Terus dukungan moral pun, dukungan apapun ya dari pemerintah tentunya untuk mendukung. Terus sosialisasi untuk warga. Kalau masalah dukungan dari pemerintah yang saya harapkan itu medianya, Pak, seperti media tanam. Terus model kayak UP yang diperlukan, karena musim hujan ini jamur lah yang melanda. Jamur sangat hebat, jamur karena lembab itu UP. Dan saya berusaha untuk membuat para walaupun hanya sederhana, Pak, tapi untuk UP ya itulah UP, harganya lumayan, Pak. Saya perlu lokasi, karena saya kalau menanam anggur banyak itu perlu lokasi. Padahal nanam anggur itu satu pohon itu, walaupun rumahnya cuma 1 meter, sisa dari rumahnya itu bisa. Cuma kan saya pengennya banyak pohon anggur itu di pulau ini. Banyak. Nah, untuk kedepannya saya pengen semua pulau ada pohon anggur dan bisa dinikmatin di pulau itu sendiri, nggak beli di darat lah, maksudnya nggak mengandalkan impor lah gitu. Menambah varian lagi yang seperti dari negara-negara lain selain dari Ukraina, dari Amerika Serikat, dari Cina, dari Jepang. Seperti Jepang kan saya belum punya, namanya Saint Muscat. Kalau nggak salah dari Jepang itu kalau nggak salah itu ya dari Jepang. Pak Yatno, saya harapkan datang ke Kelurahan Pulau Pari, khususnya di Pulancang, untuk ngasih ilmu lah untuk yang di Pulancang ini dan pulau-pulau yang lain tentunya. Jadi jangan sampai Pulau Lancang ini atau Pulau Seribu ini cuma ikonnya sukun. Jadi saya pengennya di Pulancang atau di pulau yang lainnya, khususnya Pulau Seribu, itu pulau anggur maksudnya gitu.